Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke guys, di video kali ini gua mau membahas tentang lohan bonsai gua yang selama ini gua rawat, dan gua kasih tahu perawatannya kayak gimana, terus juga sejarahnya pelihara dari syukuran semana, terus dari segi pakannya kayak gimana. Di sini gua bakal jelasin guys. Oke, kita langsung aja membahas lohan bonsai gue ini ya. Nah, lohan bonsai gue ini gue kasih nama adalah pusaka ya. Kenapa gue kasih nama pusaka? Karena lohan bonsai itu kan unik ya kan. Nah, gue cari arti yang benar-benar unik dan bersejarah. Nah, maka dari itu gue kasih nama si lohan bonsainya itu adalah pusaka. Nah, menurut gue ini lohannya benar-benar bersejarah banget di dalam hidup gue ya. Karena gua baru pertama kali dalam hidup gua pelihara lohan bonsai guys ya. Nah, terus gua mau ngasih tahu sejarahnya nih guys ya, sejarah gua bisa mendapatkan lohan bonsai ini. Nah, jadi yang pas itu di tahun 2020 gua sih sebenarnya niatnya nggak nyari lohan bonsai, gua niatnya nyari lohan progres burayakan ya. Nah, tiba-tiba pas gue datang ke salah satu tempat di daerah Bekasi, gue nggak mendapatkan yang namanya apa yang gue pengen kan. Yang gue pengen kan pengen lohan progres ya, bukan bonsai. Jadi gue pengennya tuh lohannya lain, bukan bonsai. Nah, terus gue datang ke sana, tiba-tiba gue kecewa karena apa yang gue inginkan nggak bisa terwujud gitu ya kan. Nah, daripada gue sia-sia ya datang jauh-jauh dari Jakarta Selatan ke Bekasi Utara. Nah, gue lihat salah satu koleksinya ada lohan bonsai guys. Nah, lohan bonsainya itu ukurannya kurang lebih ya 2 jari kurang. Nah, kan kalau lohan bonsai itu kan perkembangannya kan agak lama ya guys, karena kan bodinya itu kan ketekuk gitu guys ya, agak lama tuh guys ya pertumbuhannya. Nah, terus gue ambil ya dari ukuran 2 jari kurang, itu bodinya itu udah kelihatan guys, lekukan bawahnya itu ya, lekukan bodi bawahnya itu udah kelihatan. Ini pasti lohannya agak lama, dan itu juga prosesnya emang bener-bener cukup lama guys buat gedein bonsai, karena emang bonsai itu nggak gede-gede, jadi ukurannya seperti itu terus. Nah, jadi itu sejarahnya guys. Nah, terus yang kedua, sejarah yang kedua, gue kan sebenarnya niatnya kan nggak ada niatan yang lain guys ya. Dan tiba-tiba gue punya pikiran, wah, bagaimana kalau gue ngebreed lohan bonsai gitu ya kan. Ya udah deh, gue cari nih betina yang cocok buat lohan bonsai. Nah, terus gue beli betina lohan Kampha F3 Mongkol import Thailand guys, import ya nih, asli Mongkol. Nah, terus gue jodohin nih si bonsai dengan lohan betina Kampha Mongkol Thailand ya. Nah, terus selama perkembangan waktu dari tahun 2020 sampai saat ini ya, itu yang namanya ngebreed itu nggak pernah berhasil guys si bonsai ini, karena dia lekukan bodinya itu dia agak nyiku gitu ya ke atas, bagian tubuh bawahnya itu ke atas, jadi kalau gesek dia nggak bisa si bonsai. Nah, di situ gua mikir ya kan, waduh, kasihan juga nih kalau misalkan dipaksain buat ngebreed, karena dia nggak bisa gesek, karena kelaminnya itu dia ngangkat bukan datar. Kan kalau lohan biasa kan dia kelaminnya datar guys, karena badannya datar. Kalau bonsai kan beda, bonsai itu bodinya kan agak ke atas gini guys, kayak gini nih bodinya, jadi tuh kelaminnya di sini dia nggak bisa buat gesek. Nah, ya udah deh, nggak gua paksain. Nah, terus kayak gitu guys sejarahnya. Nah, jadi setelah gua beli lohan bonsai ini, emang di sini nggak gua taruh di sini lohan bonsainya. Jadi lohan bonsai ini gua keep di temen gua ya, di sahabat gua namanya Chris ya, orang Ambon. Nah, gua keep di dia. Nah, kalian pasti tahu deh yang videonya itu yang di pinggir kali ya, rumahnya si Chris ini. Nah, dia ngebreed di situ guys. Gua kasih kepercayaan ke dia ya kan, karena dia kan belum ada kesibukan kerja waktu itu ya kan. Ya gimana caranya gua kasih informasi tentang lohan biar dia juga dapat edukasi gitu ya.
Nah, dipegang tuh lahan bonsai dari ukuran kecil tuh guys. Jadi dari ukuran 2 jari itu gua kasih kepercayaan 100% buat si Chris gimana caranya ngerawat ya kan. Nah, maka dari itu di channel gua kenapa baru dibahas sekarang, karena emang momennya itu harus sekarang, nggak yang kemarin-kemarin. Karena kan kemarin gua kan punya sangkut pautnya sama si Chris. Jadi yang namanya buat perkembangan, progres atau nge-breed itu gua kasih kepercayaan ke Chris semua. Nah terus si Chris kan kasihan ya kan, dia ada biaya tambahan buat bayar kontrakan. Ya udah deh, sini Chris, gua bayarin aja ya kan, buat bayarin yang namanya segi perawatan dia lah, progres pemeliharaan selama kurang lebih di dia 1 tahun ya guys ya, kurang lebih 1 tahun lah, atau enggak 1 tahun kurang atau enggak 1 tahun pas ya, pokoknya gitulah. Nih gue kasih nih guys, biar dia bisa bayar listrik kan, kasihan ya guys. Nah terus ya udah kayak gitu dah perkembangannya sampai saat ini baru di tempat gua guys gitu. Tadinya niatnya emang mau ngebreed ya kan, hasilnya kayak gini mungkin udah jalannya. Nah maka dari itu ya udah deh gua keep di sini karena kan gua pengen banget lahan bonsai ya. Ya udah gue siapin nih akuarium yang ukuran 60 kali 40. Ya udah gua taruh di situ lahan bonsainya guys. Kayak gitu guys sejarahnya. Ya gue minta doanya aja, semoga teman gua si Chris biar ada jalannya lah, biar ada kerjaannya netep, biar rezekinya lancar guys. Kayak gitu ya, mohon doanya ya guys. Nah seperti itu sejarahnya guys. Nah sekarang dari segi pemeliharaan ya, jadi si lahan bonsai ini dia mental baja guys. Yang gue suka si lahan bonsainya mental baja. Nah maka dari itu gue kasih nama pusaka, karena sejarahnya pusaka kan dia mental baja ya kan, berani, tangguh, dan warnanya tuh mengkilau. Nah makanya gue kasih nama pusaka. Nah si pusaka ini dalam segi pemeliharaan dia makanya rakus banget guys. Tapi ada tapinya, lahan si bonsai ini pusaka dia itu manja guys. Kayak misalkan nih, dia kalau udah suka sama suatu makanan kayak misalkan pelet. Nah contohnya pelet blood red parrot, kayak gua kasih pelet blood red parrot nih. Terus kalau dia udah suka ya udah dia makannya lahap, nggak bakalan dimintain. Nah kalau misalkan gua ganti opsi pelet merek lain atau pelet lain ya kan, si lawan bonsai ini agak manja, dia nggak mau makan, suka dimuntahin gitu guys. Nah makanya di sini lawan bonsai gue manjanya kayak gitu guys. Ya untuk segi pakan, ini segi pakannya dia makan udang oke, makan pelet oke, jadi ya nggak ada masalah lah, no problem. Oke, kita bahas untuk segi kualitas lahan bonsai gua guys. Lahan bonsai gua si pusaka ini dia jenisnya itu lahan bonsai Kampa F3 ya. Untuk segi mutiaranya ini mutiara kasar banget guys, asli Kampa F3. Dan kalian bisa lihat aja di bagian mulutnya itu dia nggak monyong, rata ya. Kalau cencu kan dia agak monyong nih, bibir depannya agak monyong gitu ya. Nah untuk segi warnanya ini si pusaka ini sangatlah bagus banget guys ya. Dia itu kualitas mutiara mewarnanya itu jadi satu, biru kemerah-merahan. Jadi tuh dia mensimbolkan arti berani lah ya kan, karena warnanya terang dan ada warna merahnya. Jadi gue kasih nama pusaka guys, kayak gitu. Nah untuk segi marking nih, markingnya panjang banget ya, markingnya panjang tebel. Nah kenapa gue dari awalnya pengen niat ngebreed, karena emang gue punya pikiran ya kalau lahan bonsai ini potensi besarnya itu gede banget, punya potensi perkembangannya besar banget kalau punya anakan. Karena dari segi mutiara dapet, jenong juga dapet, warna merah dapet, marking dapet, pokoknya ini ajib lah ya kan. Ya tapi mau gimana lagi, mungkin udah kuasa Allah kali nggak bisa dibreed karena bodinya begini ya, kasihan juga. Ya udah deh, ini sampai mati gua taruh di sini, gua buat edukasi, buat kasih penonton video lah ke penonton gua biar tahu gitu guys. Nah jadi kayak gitu guys, yang namanya lahan bonsainya ini selama gua pelihara dari kurang 2 jari kurang kayak gitu guys. Nah jadi kemarin kan banyak banget, bang itu bukan lahan bonsai, itu lahan short body. Waduh guys,
gue sebenarnya nggak mau ngambil bacot, nggak mau ngambil pusing ya kan, karena yang gue antemin itu nggak tahu lah yang namanya peliharaan tuh dari kecil, itu sejarahnya progres, sejarah perawatannya tuh nggak tahu. Ya udah deh, biarin aja deh, mau nganggep short body atau enggak lah, bodo amat lah. Yang penting di sini gue ngasih tahu edukasi yang benar kayak gitu, karena lohan ini kan gue yang pelihara ya, selama 1 tahun ini gue yang pantau. Nah kalian kan nggak tahu ya kan, jadi jangan apa namanya ngejudge itu lohan short body, itu salah banget guys. Nah makanya kalian itu kalau nggak punya ilmu pengetahuannya lebih tentang lohan, sebelum kalian ngejudge, mending kalian pelajari dulu itu lohannya apa, terus dari segi jenisnya, dari segi kualitasnya ya kan, keterangan-keterangan tuh kalian harus tahu gitu sebelum ngejudge. Jadinya kan malu lah kalau ngejudge lohan orang tapi yang dijudge itu salah pendapatnya gitu ya. Pokoknya jangan kayak gitu ya guys ya. Gue mohon lah untuk subscriber gue pada pinter-pinter, pada udah dewasa. Yang bocah-bocah ya tolonglah belajar dulu lah, jangan saling ngejudge gitu lah ya kan. Oke, jadi kayak gitulah intinya guys. Oke guys, jadi seperti ini video tentang lohan bonsai si Pusaka. Alhamdulillah dia berkembangnya ya pesat lah, warnanya semakin keluar, mutiaranya enak banget guys. Oke, jadi sekian dari gua, Jimmy Saputra. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan dalam pembuatan video ini ya tolong dimaafin ya guys ya. Jadi gua pamit, sampai ketemu di minggu depan tentang pembahasan lohan bonsai ini. Jadi sekian, see you next time ya. Bye bye. Terima kasih guys.